Kembali lagi, ini adalah sesi ketiga di Pecahkan Live Comedy Learning. Setelah tadi sama Adriano Kolbi, Isman Hasuryaman, sekarang adalah sesi bersama dengan Stand Up Indo. Kita akan ngomongin soal emang penting ya masuk komunitas untuk belajar stand up comedy. Kalau mau jadi stand up comedian emang harus banget masuk komunitas. Nah, ini dalam rangka pre-order Pecahkan yang dibuka hari ini. Lu bisa masuk ke pecahkan.com, klik tab buku Pecahkan, atau masuk ke bit.ly/buku Pecahkan. Pre-order, hanya yang beli di pre-order yang dapat edisi bertanda tangan 110.000. Nanti pas harga normalnya ya, pas dibuka untuk umum tanggal 1 Januari 2021, harganya sama, tapi tidak ada tanda tangannya. Buku ini akan membantu lu belajar stand up comedy dari joke pertama hingga joke pertama. Saatnya untuk kita ngobrolin soal komunitas. Dan nanti kalau misalnya lu mau nanya, silakan ke ini ya, yang question. Lu tanya aja nih, jangan di kolom komentar. Kecuali kalau memang lu dari bukan dari handphone ya, dari web, dari laptop, ya silakan aja. Tapi yang gue baca ini yang dari sini nih, yang dari tab question gitu, yang Q&A gitu. Oke, kita akan masuk bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Bukan. Kita akan bertemu dengan Oke, Stand Up Indo Wapres bersama Panji Pragiwaksono, ready. Ini pecahkan, comika.pecahkan ya, ready? Ready, siap. Silakan. Oke, Presiden masuk. Gimik. Ini bukan ide gua, sumpah Bang, bukan ide gua, sumpah. Bukan ide gua. Nggak, kenapa harus lucu sih? Kenapa harus ada lucunya? Full gimmick mereka yang menyediakan ini aja, Win, ya udah nurut. Coba yang di belakang buka kacamatanya deh. Coba buka kacamatanya semuanya, gue pengen lihat. Gue pengen lihat. Tetap serius ya mereka ya, ternyata ya, ketika buka kacamata tetap serius. Oke. Pak Erwin selaku silakan pergi dulu. Presiden. Siap, Wakil Presiden. Terpesona, aku terpesona. Wah, Bang, full gimmick dulu ya. Susah banget dah, komunitas lawak isinya harus ngelawak. Erwin lu, Adir, kosan isinya stand up comedian mulu, enak kali ya? kadang capek juga Bang, beban tiap hari ditodong, harus ada kelucuan. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Anda Sama-sama. ini Wapres ini kebalikannya ini ya, Wapres RI ya. Kalau Wapres RI soalnya suka ngilang. Kalau Wapres stand up Indo malah muncul mulu. Presidennya yang ngilang. Enggak, langsung ke pertanyaan aja deh Bang. Soalnya kan tadinya kan gue nanya, Ajis, lu aja Jis laku presiden. Jangan lah, gue nggak mau. Dia bilang kayak gitu. Erwin aja, Erwin. Nah ini malah presidennya nyuruh Wapres maju. Iya, nggak apa-apa. Butuh panggung Bang, butuh pengakuan. Erwin, terima kasih banyak Adir. mau mewakili Stand Up Indo untuk ngomongin soal belajar stand up. Lu udah megang bukunya ya kemarin ya? Udah sempat baca juga Bang. Gimana menurut lu? Ngebantu nggak kalau mau belajar? Ya kalau untuk dari dasarnya sih ngebantu, cuma mungkin ada beberapa yang kayaknya ada yang lebih mesti detail lagi gitu penjelasannya gitu, kayak apa ya? Karena kan ada ngasih penjelasan dikit, langsung disuruh nyontoin gitu kan ya. Nah contohnya kayaknya agak kurang banyak juga gitu. Ya menurut gue sih berarti ada peluang untuk dijelasin lebih lanjut lah. Jadi ntar jatuhnya jadi job webinar buat gue. Mantap, bagus. Nah, mantap. Selalu pintar melihat celah. Erwin, pertanyaan yang paling sering muncul ketika gue lagi berbagi ilmu tentang stand up. Bang, emang kalau mau belajar stand up harus lewat komunitas? Jawabannya sih tentu tidak. Tapi apa enaknya belajar stand up lewat komunitas, Win?
Kalau kalau menurut gue sih lebih biar lebih terarah aja bang gitu kan, karena kan komunitas kan sebagai sebagai wadahnya gitu. Hmm. Tempat untuk sharingnya ada, tempat untuk latihannya ada gitu. Jadi supaya lebih terarah aja gitu. Jadi kan kalau ditanya apakah harus gabung komunitas, ya enggak, jawabannya emang enggak. Cuma sebagai komunitas kita jadi wadah ya, ya biar lebih terarah aja belajarnya kayak gini. Kita sediain tempat latihan juga gitu. Hmm. Lu hitungannya stand up Jakbar kan? Ya stand up Jakbar. Sebelumnya tuh lu stand up apa ya, Win? Stand up Kaskus bang. Iya, stand up Kaskus ya. Lu bukan yang dulu stand up Palembang ya? Oh enggak stand up Siapa Palembang ya yang gue. dulunya anak stand up Palembang terus jadi stand up Jakbar? Siapa tuh, ada nggak sih? Enggak ya? Enggak ada. Enggak, tapi stand up Jakbar tuh rumah dari komika-komika dari luar Jakarta tuh, banyak tuh. Oh iya, Medan, ya kan? Medan, Ya, Surabaya. Dekatnya sih sama Medan, Surabaya Cirebon. sih. Cirebon. Oke, nah lu sendiri kalau lu di komunitas Hmm. dengan begitu lama, baik itu lu yang ngerasain atau lu yang ngajarin kepada anak-anak yang baru, yang didapat dari komunitas apa? Di stand up Indo Hmm. Jakbar aja, dapatnya apa? Yang membantu lu sendiri deh untuk tumbuh kembang. eh Kesempatan eh, latihan sering, oke, karena ada open mic. uh-uh. Nah, kesempatan-kesempatan di luar stand up yang malah menurut gue lebih banyak gitu. Gue bisa belajar berkomunitas di sini, belajar berkelompok, gimana cara buat event, buat segala macam. Kan banyak juga yang di luar jadi komik ya. Masuk komunitas di luar jadi komik kan banyak jalurnya, bisa jadi manajer komik, Bang. Bisa Hmm. jadi fotografer yang kayak Pulung pernah ngikut Koernas tournya. Mm-mm. Itu kan dari Mm-mm. komik Jakbar juga awalnya. Bisa jadi penulis, bisa jadi dan lain-lain gitu. Maksudnya banyak 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 celah lah buat buat kemana-mana gitu. Menurut gue itu yang gue dapetin sih. Ya, di komunitas stand up itu pada suka ada sharing nggak? Karena dulu pada zamannya suka sharing soalnya. Jadi orang tuh bisa datang dengan materi, ngasih tahu materinya kayak kombut, gitu-gitu. Hmm, Sekarang masih ada kayak gitu nggak sih? Karena itu nolong kan? nolong. Nah, tapi menurut gue malah kebalikannya bang. Dulu tuh malah nggak ada bang. Menurut gue. Dulu Oh, yang dulu gue nggak ada ya? dulu yang gue rasain itu maksudnya kita komik-komik ini kan jumlahnya masih sedikit. Jadi kalau Hmm. kita mau belajar ya kita keliling open mic, kelar open mic kita yang nyamperin komik senior bang gitu nanya-nanya. Bang gimana nih minta pendapat nih materi kita kayak gimana gitu. Beda sama sekarang yang kayaknya hampir tiap komunitas udah menyediakan satu hari khusus dalam seminggu untuk waktu sharing gitu yang emang kita adakan sharing siapa komik yang ngisi sharingnya gitu yang mau datang ya kombut kombut gitu beda dengan dulu Hmm. menurut gua. Hmm. Hmm. So, tadi itu di talk show yang sebelumnya, gue dapat pertanyaan, tapi nggak sempat gue baca. Tapi pertanyaan Hmm, lebih cocok untuk dibahas di sini. hmm. Sebenarnya komunitasnya tuh sekarang sebanyak apa, Win? Udah ada di mana aja? Gue cuma tahu dari Aceh sampai Papua ada. Uh-uh. Tapi Benar. apakah numbuh terus komunitasnya? Ada lagi? Atau ada yang mati justru? Yang mati tuh bukan mati sih lebih ke nggak aktif aja ya bang yang nggak aktif tuh lumayan banyak juga. Nah bertumbuhnya Ya itu mati. Mati itu namanya, Win. Kalau nggak aktif gerak, nggak napas gitu, paru-parunya tidak bergerak aktif, namanya mati. benar kan bahasa halusnya bang takutnya kan mereka tersinggung gitu. Oh iya, bener juga. Benar. Komiknya juga ada yang tersinggung ya, bener juga. Itu Ya, terus lebih terus terus. ya yang mati ya ada juga. Nah, tumbuhnya itu menurut gue paling dari komunitas stand up kampus bang kayaknya. Ya Kampus-kampus ya kan ya. sekarang kan udah banyak nih kayak di Jakarta ada beberapa kampus yang bikin komunitas sendiri gitu. Padahal ya tetap di under under regional komunitas daerahnya gitu. Nah, Hmm, bertumbuhnya itu hmm. paling dari kampus-kampus sih kayaknya. Ya ya. Hmm. Nah, sebenarnya kan komunitas itu kan lahir bukan untuk ngebantu orang belajar stand up, tapi supaya ada tempat manggung. Itu aja dulu kan gitu kan ya. Jadi kita Ya, ngumpul, terus kita cari tempat untuk open mic, kita atas nama komunitas, terus mm-mm. tempat yang ngasih panggung, kita akhirnya ngisi di situ mulu. Kafenya Benar. dapat traffic, kitanya dapat Hmm. tempat manggung. Benar-benar. Lama-lama karena sering manggung, jadi sering terlatih gitu kan kurang Iya, lebihnya ya. ya. Kurang lebih gitu. Nah, Apa? sorry, apa? Apa lu mau namain apa? Eh
lebih ke ini sih maksud gua, ya itu kadang kerja sama antar kafe juga kan kadang kan beda-beda tiap komunitas, ada yang emang kafenya kerjasamanya berupa barter aja, kita bawa masa, mereka nyediain tempat, ada juga yang berbayar juga setahu gua sih bang. Jadi kafenya nyediain kalau nggak Hmm. salah tuh free makan buat yang naik atau minimal kayak gitu, atau ngasih duit berapa ratus ribu buat komunitasnya gitu-gitu. Hmm. Terus untuk Tergantung. mereka semua bisa berjejaring dengan stand up Indo tuh gimana ya? Karena waktu itu ada yang diriin komunitas stand up Indo Mesir, lu tau nggak? Oh, stand up Indo. Iya, mahasiswa ya, mahasiswa Mesir. Betul, Pesisir ya, betul. kalau nggak salah. Iya. Masisir, Nggak tahu. mahasiswa Iya, Mesir, iya. betul. Ah, ah, Gila ah. nggak? Di Nggak Seoul tahu. aja setahu gue ada komunitasnya. Oh ya? Stand up Indo Seoul. Iya, iya, ada. Gue pernah Masa ada? gue pernah ditanyain, Bang, mau nggak manggung di sini tur karena ada komunitasnya di sini, teman-teman di Korea. Kata gue, wah di Korea aja ada komunitasnya. Tapi karena dulu seinget gue, Win, itu kalau misalnya bikin komunitas namanya stand up doang, nggak ada Indonya. Kecuali kalau misalkan Ya. mereka mesti ngapain dulu, bikin stand up night baru bisa jadi stand up Indo. Kalau sekarang udah nggak gitu ya? Kalau sekarang udah disamaratakan Bang, biar memudahkan orang-orang untuk mencari info gitu. Jadi ketika muncul ketik di stand up, di tab search Instagram, ketik stand up Indo underscore, akan muncul tuh daerah-daerahnya gitu semuanya. Jadi Hmm. disamaratakan semua regional harus pakai stand up Indo untuk Oke, sekarang ya. dan berarti harusnya semua komunitas stand up di Indonesia Mhm. itu bisa ditemukan di followingnya akun Instagram Stand Up Indonesia harusnya. Iya, benar Harusnya. harusnya. Heeh. Jadi kalau misalnya ada Mungkin yang nanya, ada Bang, gue beberapa yang nggak skip. tahu nih. Oh, ada yang skip ya. Tapi kalau misalnya ada Ya. orang bilang, Bang, gue nggak tahu nih komunitas stand up di kota gue ada tahu nggak? Ya, gue Heeh. biasanya suruh cek followingnya Stand Up Indonesia di Instagram. Oh, Bener kan ya? iya benar. Atau ya sesimpel tab search saja, ketik stand up Indo underscore nama daerah yang dicari gitu. Ya, Iya, ya. sesimpel Oke, itu. kalau gitu. Oke, ini gue masih ngebuka pertanyaan untuk siapapun yang lagi ngikutin. Satu penanya terbaik dapat buku ini. Gokil. Silakan nanya aja, nanti gue akan pilih. Tapi yang gue bacain tuh orang yang nanyanya lewat tab Q&A-nya ya, bukan dari komen, karena Hmm. udah ada fiturnya di sini. Oke, gue mau nanya ini dia. Gue mau baca pertanyaan ini dari Hafiz Hidayat. Saat pandemi seperti ini, komunitas masih ada sharing dan open mic. Gimana? Setahu lo apa? Karena gue dengar ada komunitas yang udah mulai open mic tapi nggak ngomong secara terbuka, takut digerebek. Karena nggak tahu ya, kalau untuk luar daerah setahu gua tuh Bang, kalau yang kotanya udah zona hijau boleh. Nah, cuma untuk Jabodetabek masih belum, karena kan kasusnya kan masih meningkat terus nih pasien positifnya. Nah, jadi arahan dari Stand Up Indonya untuk Jabodetabek sebenarnya masih belum boleh mengadakan open mic dan sharing gitu. Jadi kegiatan selama pandemi ini kebanyakan beberapa komunitas bikin open mic online gitu. Mungkin lu pernah nonton? Oh, enggak sempat mungkin, pasti. Ya udah, enggak apa-apa. Enggak. Online tuh berarti di komunitasnya Instastory. sendiri bikin. Iya. Oh, Instastory. Iya, jadi Lucu jadi banget. jadi komik-komik di grup nih sepakat nih, misal hari Jumat nih kita bikin open mic yuk. Ayo. Nah, ntar entah ada yang ngirim video atau bikin video di Instagram sendiri, nge-tag akun komunitasnya gitu. Lucu bener. Kalau sharing masih jalan. Kan sebenarnya bisa kan via Zoom kalau mau niat ya gitu. Ya, sepertinya tidak niat tapi Bang. Nggak ada. Setahu gue nggak ada, belum ada sharing. Karena ya Bang, sepengetahuan gue aja ya, untuk komunitas daerah Jakarta aja deh yang gue tahu, yang sering gue keliling, dari sebelum ada corona pun tingkat keinginan untuk datang ke sharing tuh semakin menurun menurut gue. Nggak tahu kenapa tuh alasannya. Nggak tahu kenapa ya. Karena mungkin karena yang ya datang sharing kan paling anak baru yang datang tuh 1 atau 2 orang. Nah, sedangkan kalau untuk ngejelasin ke anak baru 1 atau 2 orang itu yang dari awal banget ngejelasin dasarnya apa, premis, setup, punchline, nyari komik yang mau ngejelasan itu dari awal juga agak capek juga Bang gitu. Sekarang bisa beli buku ini, mantap. Nah, itu dia fungsi buku ini. Ini ada pertanyaan bagus nih, Musdali Fali, Bang Erwin, kalau kombut tuh
baiknya ke komika yang ahli atau sesama teman komunitas yang amatir? Oh, statusnya berarti dia komik amatir nih hitungannya gitu. Ini nggak sih? Iya, dia anak komunitas saja. Intinya gini sih, kalau kombut mendingan sama Bang Panji atau sama Herman Mondar Mandir dari komunitas Stand Up Indo Stand Up Indo Jember. Enggak, lu mengada-ngada kan bikin namanya kan pasti. Lu mengada-ngada lu. Lu nyari diksi lucu pasti. Pasti nyari Boleh diksi dong. lucu. Boleh. Iya, Eh, gimana menurut lo? menurut gua jawabannya balik lagi ke kenyamanan karena kan balik lagi di kata badinya kan komedi body ya body lo dalam berkomedi ya siapa gitu tergantung kenyamanan gitu bang ya bisa jadi kalau lo nggak ada link untuk ke komik senior ya mungkin bisa dimulai dari ke komik-komik seangkatan lo dulu aja dengan kombut sering open mic kalau udah pecah biasanya komik senior juga pasti melihat kok oh ini lucu nih gitu jadi suatu saat nanti tanpa diminta pun kadang kita kayak langsung ngasih masukan gitu bang gitu jadi Nah, misal ada ini komik ada baru apa enggak, ini ada satu orang yang nanya, tapi ini sesat pikir lagi nih. Ini persis kayak yang tadi nih. Tadi ada yang nanya gini, apakah belajar teori stand up itu dijamin langsung lucu? Ini juga sama nih Arif nih. Apakah kalau ikutan komunitas itu jaminan dar der dor loh? Yang dar der dor itu dari elunya, komunitas dan teori itu ngebantu. iya Soalnya suka gitu. Kalau misalnya dia nggak lucu, salahin komunitas. Nggak lucu, salahin iya teori. Padahal mah dari benar dianya aja. Lu rata-rata anak baru stand up tuh ya di komunitas kalau lu perhatiin. Biasanya kesalahannya apa sih? Kan lu sering ngeliat kan, apalagi Jakbar tuh salah satu yang open mic-nya menurut gua sangat ideal untuk latihan karena banyak penonton beneran. Biasanya tuh kalau lu ngeliat ya di komunitas, anak baru tuh ketika nggak pecah tuh kesalahan mendasarnya tuh atau yang paling sering lu temuin tuh apa? terlalu menganggap gampang stand up kayaknya bang karena mereka cuma nonton kebanyakan sih kan biasa kan formula open mic rame itu komik baru yang mau nyoba itu rame itu ketika ada habis kompetisi suci atau suca tuh biasanya makin rame tuh komunitasnya. Nah, kebanyakan mereka tuh datang karena nonton suca, oh gini doang lucu, gue pede nih, gue bisa kayaknya. Datang nyoba, anyep, karena nggak tahu dasarnya, tapi berdasarkan ngelihat di TV, oh gampang nih kayaknya. Datang nyoba, ya udah habis nyoba gagal, ngilang langsung bang. Gitu. Kebanyakan sih menurut gue terlalu menganggap gampang gitu, padahal sebenarnya ya emang ada teorinya gitu. Mungkin ada beberapa komik yang emang udah punya gift untuk ngelucu dari Tuhan ya mungkin ya. Mungkin kayak Soleh atau Aco mungkin kayak elu mungkin. Tuhan siapa dulu nih Win? Tuhan lu kan Iya, Allah udah. Ngambil yang banyak kan aja. Oh, jadi ternyata ngegampangin ya intinya. Iya, gitu. Nah, tapi kan Ini ada ada beberapa Advin komik yang Sam. harus nulis gitu. Apa bang? Ya. Ini ada Advin Sam. Komunitas itu kalau ngasih manfaat kepada pemula, untuk senior manfaatnya apa? Nah, gimana menurut lo? Tidak ada. Tidak ada manfaat. Tapi kalau pertanyaan ini diajukan ke gua adalah kalau gua ngasih sharing ke pemula lah istilahnya itu murni karena bentuk terima kasih gua ke komunitas. Karena gua yang ada yang sekarang, ada gua yang sekarang, gua bisa ngelucu, gua bisa bikin spesial, bisa bikin tour ya karena komunitas ya. Dengan gua ngasih sharing ke pemula ya itu sebagai bentuk balas budi gua lah salah satunya bang itu. Iya, benar. Ya, kalau ditanya manfaat nggak ada deh kayaknya. Tahu apa gitu manfaatnya. Iya. Emang siapa yang waktu itu ngomong sama gue? Apa Awe apa Sam? Jatuhnya kalau dari senior itu lebih kepada pengabdian. Emang kita yang ngeberi aja. Senior kepada junior di komunitas tuh yang ngasih kesempatan, ngasih jawaban kalau ada yang mau nanya gitu-gitu. Benar. Oke, kita cari lagi pertanyaan. Ini juga pertanyaan yang sering muncul nih, Win. Apakah kalau masuk komunitas membuka jalan untuk lolos audisi suci maupun suca? Jawab Anda. Pertanyaan kurang tepat buat gue karena gue nggak lolos dua-duanya, Bang. Justru tepat berarti. Tepat. Berarti nggak ada jaminan, kan? Nggak ada jaminan, bener.
nggak ada Nggak ada jaminan. jaminan. Tergantung, Iya. tapi dengan masuk komunitas seenggaknya sedikit memberi jalan yang benar lah, bukan jalan yang benar, sedikit membuka jalan lebih lebar lah untuk masuk ke kompetisi suci atau suca menurut gua ya. Karena kan di komunitas diajarin semuanya, dikasih tempat latihan dan sebagainya gitu bang. Hmm. Gitu. Ini ada pertanyaan menarik nih, pertanyaan politis nih dari Nendikap. Tiba-tiba ada komunitas stand up baru, padahal ada regionalnya. Baiknya gimana bang? Tumbangkan. Oh kayak kejadian Batam ya. Wah. Ini kalau masalah-masalah kayak gini nyelesainnya gimana stand up Indo? Nah nggak tahu bang, gua juga biasa kan, nah diomongin dulu nih masalahnya apa nih, kenapa ada tiba-tiba komunitas baru di dalam komunitas kan. Nah itu biasanya dicari tahu dulu kenapa. Kalau sekiranya masalahnya sepele ya udahlah biarin mereka aja kayaknya. Cuma kalau masalahnya emang gede sampai ngebawa nama stand up Indo, kayaknya baru nanti diskusi di grup. Kan di grup stand up Indo ini kan ada gua, Ajis, ada Sigit, ada Rijal, ada Ubay, ada Bata gitu. Nah nanti diskusi di situ biasanya. Oke. Ini pertanyaan bagus nih. Lu jawab, nanti gue juga punya jawaban nih. Dia bilang, apakah ada perbedaan kemampuan antara komika yang berkomunitas dengan yang tidak berkomunitas? Kalau menurut gue jawabannya balik lagi ke orangnya. Hmm. Perbedaan kemampuan antara komik yang berkomunitas dengan, ya jawabannya balik lagi ke orangnya. Karena kan komunitas itu bukan jaminan, komunitas itu cuma ke wadah dan tempat belajar aja gitu. Jadi kalaupun ada komik yang masuk komunitas ya belum tentu lucu gitu. Banyak kok komik yang masuk komunitas nggak lucu tapi masih aja bertahan gitu, banyak juga. Jadi bukan komunitas memberikan jaminan akan menjadi lebih bagus daripada yang tidak berkomunitas bang. Kalau dari gue ya balik lagi ke orangnya sih. Ya, kalau gue sih dari pengalaman gue ngaudisi aja ya, suci ataupun suca, para juri itu bisa nandain mana yang anak komunitas, mana yang enggak. Dan 100% tepat tebakan kami. Kalau menurut gue Ya. bedanya yang berkomunitas dan tidak berkomunitas, yang tidak berkomunitas biasanya emang sangat mentah dari sisi apapun. Biasanya yang nggak tahu cara miking itu bukan anak komunitas. Karena di komunitas pas open mic pasti pernah megang mic. Iya Pasti. benar. Karena kalau lu sering open mic, 2 kali open mic aja, lu tahu bahwa lu harus megang mikrofon kayak apa. Sementara di audisi, ada yang megang mikrofon, ada yang di perut, ada yang gini-gini, ada Win. Ada. Suara perut, beneran suara perut kayaknya tuh. Serius? Terus, iya beneran. Terus udah gitu, setidaknya kalau misalnya dia dari komunitas, dia ngerti teknik penulisan. Jadi kita bisa ngeraba. Oh ini ngerti teori nih. Bahwa dia nggak lucu sih hal lain ya. Iya. Oh ini ngerti ini teorinya seperti apa. Karena yang nggak komunitas karena mungkin open mic doang, tapi nggak terlibat dalam diskusinya, nggak ikut nongkrong. Biasanya kan dalam nongkrong komunitas kan diobrolin kayak gitu-gitu. Iya benar. Dia tuh nggak ngerti kenapa dia nggak lucu dan segala macamnya. Jadi biasanya yang nggak komunitas itu masih mentah sekali. Kecuali dia nggak komunitas tapi dia pernah nge-MC, dia anak radio, nah itu beda lagi. Iya. Seenggaknya ada basic public speaking. Betul. Tapi kalau nggak sama sekali biasanya kelihatan. Jadi ini biasanya yang tidak ikutan komunitas itu terjebak dalam gelembung anggapan bahwa dia lucu. Itu paling sering tuh. Dia ngerasa dia lucu. Benar. Ya, Banyak. karena belum pernah anyep dia. Kalau lu komunitas pasti pernah anyep. Pasti lu pasti. pernah kehajar realita gitu, Bo. Oh, ternyata nggak lucu gitu. Benar. Iya kan? Memang aneh banget. Nah, ini semi curhat nih Erwin nih. Ronaldo Alvin. Gimana perlakuan umum komunitas terhadap orang baru yang open mic tapi nggak lucu? Nah ini kaitannya, tadi ada yang gini Win, ada yang nanya gini. Kurang lebihnya ada yang nanya, gimana caranya menghadapi senior yang tengil di komunitas? Nah, jadi kayaknya ini banyak orang-orang ini, tersinggung Win. Karena dia nggak lucu, terus dicela-cela sama senior. Jawaban pertanyaan ini tergantung komunitas mana yang lu datengin, karena kan
Misal kita tahu lah Emang kayak ada yang anjing-anjing seniornya, Pak? iya kayak misal yang gue tahu nih Bekasi kan kayaknya kalau ngata-ngatain kan kayak nggak ada filter gitu mulutnya, nggak lucu ya nggak lucu aja gitu. Di Jakbar Iya. ada Regen bang yang kalau ngeliat komik gak lucu tuh kadang pas open mic pun eh, ya buat lucu-lucuan kadang dibentak sama dia, anjing apaan sih lu gitu-gitu. Nah Jakbar. tapi jawaban yang paling tepat menurut gue kalau lu pertama kali nggak lucu nggak apa-apa nggak salah. Yang paling penting di komunitas itu menurut gue selain lucu adalah attitude bang. Kalau lu Oke. kalau lu nggak lucu tapi lu so asik dan ngerasa lucu, nggak bakal ada orang yang ngedeketin lu buat ngerangkul ayo gabung komunitas, nggak ada tuh pasti karena lu so asik. Nggak ada. Makanya ya udah kalau nggak lucu ya diaminin aja gitu, tetap ada attitude-nya lah, tata krama, sopan santun dan lain-lain, ya udah bahwa lu datang sini emang niat mau belajar gitu, kita pasti terbuka kok. Iya. Ini biasanya yang sakit hati ini yang kemudian berpindah haluan dan bergabung dengan satu kelompok. Nah, banyak yang salah sering ini aja bang, maksudnya baru pertama kali datang udah ekspektasi tinggi bahwa dia akan lucu, ternyata nggak lucu. Nah itu dia patah ekspektasi. Menurut gua yang paling benar adalah ya udah datang pertama kali ya udah emang niatin belajar, kalau gagal ya udah, kalau nggak lucu ya udah gitu. Menurut Ya gua gue ya. juga, kalau lu nggak mampu mengatasi senior yang tengil, gimana mau Hmm. jadi stand up comedian ketemu penonton yang rese lu? Ya Allah, penonton Hmm. komunitas tengil mah ya ampun, apaan sih? Lu nggak bisa nih. Karena kan sering kayak gitu ya, maksud gue, Ya. gue males bang ikutan komunitas, seniornya suka nyela-nyela. Kata gue, ya Allah, baru juga dicela senior, udah bikin gentar lu. Gimana mau jadi stand up comedian? Bener, Diteriakin, bener, bener. turun, gak lucu. Gua diteriakin satu sabuga, gue 800 orang. Ya, gitu doang. Payah. Ini ada Faris ARD. Mau gabung stand up Indo Jakbar tapi Jakbar tapi insecure sama insecure nama sama nama. besar di dalamnya. Solusinya gimana? Ini Tidak sebenarnya umum ya, maksud gue. umum. Rata-rata orang pengen masuk ke Bekasi, tapi ada Awe, ada Ajis. Pengen masuk ke Jogja, tapi ada misalkan Benny, terus udah gitu ada Mukti, Yusril gitu. Gimana? Hmm. Gimana kalau misalkan dia gentar ngeliat nama-nama gede gitu? Padahal baik-baik sih biasanya. Iya datang, menurut gue sih datang aja. Dan kalau berbicara Jakbar, insecure sama nama-nama besar yang dia sebutin udah pasti nggak ada di open mic. Jadi nggak usah takut, datang aja gitu. Kayak Regen, Diki, siapa lagi Indra Primawan ya jarang gitu datang ke open mic karena sibuk kan. Jadi ya udah datang aja maksud gue. Dan lagi ngapain insecure sama nama besar? Tergantung balik lagi ke, makanya gue bilang di awal adalah tujuan lo datang ke komunitas apa. Kalau emang mau belajar ya harusnya nggak gentar dong gitu. Iya, betul. Nih, mampus lo Iya. ditanya lo, Win. Apa? Kriteria baku so asik tuh apaan? Mampus lo. Gimana bang ya? Apa ya? Ya lu lah orang lu yang ngomong tadi. Eh apa? Syukurin lo. Ya Emang gak jelas datang. kira, emang subjektif tuh si Erwin tuh, emang presiden, wakil presiden gak jelas tuh dia tuh. Enggak yang so asik yang mungkin lo risih kayak tiba-tiba abis lo open mic kayak, "Weh, Bang Panji, apa kabar lo? Gimana kucing Bang?" Itu kan ramah. Parah lu, Win. Gila lu. Bang, harusnya lo memihak gua anjing lu, Bang. Lo harusnya memihak gua. Iya, nih gua kasih tahu. Gimana sih? Si orang tadi yang nanya itu sebenarnya nggak perlu nanya so asik baku atau nggak perlu. Harusnya dia nggak peduli udah. Kalau dia hanya peduli untuk bikin orang ketawa, ya udah lu gabung aja. Ini ada kaitan sama ini nih si Khalid Darian. Saya introvert, bisa masuk komunitas stand up atau enggak? Ya, Bisa. Indra Primawan apa coba? Iya, tuh, benar. orang aneh satu tuh. Dan banyak tuh dulu ada anak suca yang deadpan dari Solo apa dari Semarang kalau gue nggak salah. Yang kecil tuh namanya siapa sih, Win? Tahu nggak lo? Yang Gue kecil lupa yang tuh, dia lucu tuh. Ada Ipin. kecil kacamata, bukan Ipin dong. Ipin Bekasi maksud lu? Bukan. Enggak, Ipin Semarang. Apa iya ya? Deadpan pokoknya. Itu juga sebenarnya dia introvert, tapi dia lucu banget menurut gue. Bisa aja. Jadi sebenarnya kan tergantung. Lu pengen ngelawak kan? Introvert atau tidak? Kalau emang niat lu pengen bikin orang ketawa, ya udah lu bisa stand up gitu.
Benar, setuju Orang bang. gagap aja bisa jadi stand up comedian. Benar sekali, Ada banyak. ada show di Ketawa, apa tuh namanya, Gagap Gempita ya, Win? Gagap gempita lucu banget tuh kayak orang gagap semua sih. Ada Bintang BT, Eri ada Hore, Eri Hore. Erin Belok. Aduh. Heeh. Nih lucu lagi nih. Apakah komunitas ramah dengan komika yang anyep? Kenapa Anda minta diramahin komunitas kalau Anda anyep? Perbaiki diri Anda, jangan minta diramahin. Emang kenapa kalau tengil? Tahu nggak di Bandung ya, komika nggak Kenapa? lucu suka teriakin tai sama seniornya. Yang tai gitu. Kalau nggak lucu. Nah, Gila. kayaknya ya sepengalaman gue yang paling ramah komunitas adalah Bogor kayaknya bang. Karena Oh iya. setiap kan open mic kan di list. Nah mereka serius banget tuh habis ngelis, berdoa dulu semua line up walaupun ada komik baru dalam situ. Jadi kayak dirangkul selesai open mic gak langsung bubar tapi dievaluasi satu-satu semuanya gitu bang. Kayaknya yang paling ramah Bogor kayaknya. Paling manusiawi. Paling manusiawi kan. Iya, dan ini juga maksudnya tumbuh kembang komunitasnya juga mengagumkan. Dani Beler, Remin, Iya. Nugra, Jui. gila sih. Jui, Purwoto, nggak Oke. kelar-kelar sih itu komunitas. Mm-mm. Nah ini ada yang nanya nih, kalau dia mau gabung komunitas gimana caranya, Win? Datang aja kan di sosmed pasti di post tuh info open mic atau sharing pasti ada di post kalau ada. Datang aja, tegor anak-anak yang di dalamnya, anak komunitasnya tegor, ngobrol baik-baik, ngobrol santai gitu. Ya bilang gue mau gabung nih komunitas. Nah kebanyakan tuh komunitas nggak ada kayak formulir pendaftaran gitu, nggak ada bang. Jadi ya datang aja gitu, datang rutin, kayak lu sebulan 2 bulan datang rutin dan open mic terus, kayaknya udah bakal diakui oh ini anak komunitas nih gitu. Nggak ada persyaratan khusus jadi. Oke. Ini ada satu lagi pertanyaan bagus, tapi ini mohon izin biar gue yang jawab ya, Win. Siap. Dia nanya kenapa di US yang stand up-nya maju nggak ada komunitas? Jawabannya adalah di US emang nggak berkomunitas dalam hal apapun. Kita yang emang suka komunitas. Di negara-negara lain juga nggak ada komunitas. Lah, di Indonesia ada komunitas beatboxer. Di Amerika nggak ada komunitas beatboxer. Di Indonesia ada ada berbagai komunitas Vespa. Di luar negeri nggak ada. Emang orang Indonesia itu senang berkomunitas. Emang kita tuh komunal. Karena kita tuh bangsa yang guyup. Kita senang nongkrong. Nah, jadi di sana nggak ada bukan berarti komunitas kemudian nggak perlu. Kan beda bangsa, beda karakter. Emang kita karakter senangnya nongkrong, butuh teman gitu. Orang di Indonesia aja ada istilahnya pesta blogger. Coba bayangin, ada blogger ngumpul. Padahal kan orang jadi di Amerika Serikat ya, orang kalau jadi blogger karena nggak pengen ketemu orang. Kalau di Indonesia, blogger tuh ada pestanya. Emang aneh orang Indonesia. Ngapain itu ya mereka ya? Iya, nggak tahu. Aneh emang aneh gitu. Jadi Tapi kita tuh nyambung dikit bang. gitu. Nyambung dikit dari pertanyaan ini berarti dengan kata lain misal kayak yang ngomongin stand up aja di US dan luar negeri dan lainnya yang sukses-sukses berarti murni otodidak mereka. Jadi mereka tuh sebenarnya ada ngumpulnya, tapi nggak disebut komunitas dan mereka rada jahat, bukan rada jahat ya. Jadi gini, Win, kalau di sana tuh ada budayanya. Kalau lu baru mulai, lu harus audisi open mic. Audisi open mic? Open mic itu audisi. Iya, jadi nggak semuanya bisa open mic di Comedy Cafe, ada audisinya. Ada hari khusus untuk audisi. Ya. Kalau lu kepilih, baru lu bisa ikutan open mic. Lu sering open mic, baru nanti lu kasih tahu, lu mau nggak manggung hari Selasa jam 2 pagi gitu misalnya. Nah, ketika udah mulai di level kayak gitu, kerjaan lu sebelum jam 2 pagi bagi-bagi flyers di depan. Jadi kalau lu ke Amerika Serikat, kalau lu lagi jalan terus ada orang-orang bagi flyers, mau nonton open mic nggak, mau nonton stand up nggak, di situ segala macam, itu semua komika baru. Walaupun mukanya tua-tua, karena ada yang baru mau stand up di usia tua. Iya. Yang Jadi seru mereka juga bagi-bagi flyers dulu. Udah sering bagi-bagi flyers, habis selesai bagi flyers, baru mereka boleh masuk. Jadi flyersnya habis, baru mereka boleh masuk. Nah, nanti di dalam baru mereka kemudian bisa stand up. Gitu terus sampai kemudian mereka dipercaya untuk ngisi yang lebih gede. Lebih tinggi. Itu pun ketika mereka dikasih tanggung jawab untuk lebih gede, masih sering dinyinyirin. Dinyinyirin kenapa? Sering banget. Ini ada zamannya, misalkan gue stand up comedian senior, terus lu baru pertama kali mau naik nih. Iya. Nanti gue ngomong kayak gini,
Ya, abis ini ada satu anak baru, gue juga nggak tahu kenapa dia dikasih panggung, karena menurut gue attitude-nya jelek dan menurut gue nggak lucu-lucu amat. Ya Hmm. coba kita lihat dah, kalau nggak terlalu lucu jangan kasih ketawa. Ya tepuk tangan untuk Erwin, bisa kayak gitu, Win. Anjing jahat banget. Itu, ya nggak ada spirit stand up Indo Bogor di situ, nggak ada. Nah Mati udah mereka mental orang. mereka cuma temenan gara-gara itu aja. Dan kalau kata Jerry Seinfeld di skena komedi Amerika Serikat, respect didapatkan dari lucu. Kalau lu lucu, gue respect Oh, sama lu. Kalau lu nggak iya lucu, iya. nggak respect. Jadi nggak ada tuh. Kalau di Indonesia kan ada stand up Indo grup WhatsApp. Yang ada cuma di grup WhatsApp doang tuh. Iya kan? Nah, di Amerika nggak ada. Lu nggak lucu, lu nggak ada urusan sama gue gitu. Iya iya benar-benar. Ya, intinya sih kita lebih baik lah. Lebih baik. Oke, kalau gitu Erwin Wu udah setengah jam. Oke. Kita cukup sampai sini dan penanya terakhir nih mau gue kasih hadiah buku si aj.n. Selamat lu mendapatkan buku Pecahkan. Ini Oke. buku jadi milik lu, nanti akan di DM sama admin. Erwin, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Itu Bang si Panji. pas pampresnya mana? Udah pada sibuk sendiri semua Bang. Cuma gimmick di awal doang. Ya udah kalau gitu, thank you Win ya atas waktunya. Thank Win. you. Siap. Thank you, Bye. bye-bye. Oke, sekian dari obrolan dengan Erwin dari Stand Up Indo. Abis ini jam 4 itu adalah Rian Adriandi kalau gue nggak salah. Bener nggak sih? Gue lupa deh. Bentar. Sebentar. Sebentar. Kayaknya sih saya tidak salah. Kayaknya. Coba saya cek. Karena saya lupa pengisinya ada 10 nih hari ini. Semuanya pada ngomong. Mana nih? Ini kayaknya ya. Set. Ya. Betul. Habis ini Rian Adriandi jam 4. Nah, ini dia cara membedah materi komika profesional. Jadi habis itu jam 5 sama Coki Pardede, habis itu jam 6 Uluan Fahri, jam 7 Indra Frimawan, jam 8 Ernest Prakasa, jam 9 Raditya Dika, jam 10 sama Awe. Terima kasih untuk semua yang udah ngikutin. Sekali lagi kalau misalkan lu nggak dapat bukunya sekarang, talk show berikutnya masih ada kesempatan untuk mendapatkan buku gratis atau langsung beli aja di bit.ly/buku pecahkan. Pre-order dibuka hanya hari ini. Dan semua yang beli hari ini dapat tanda tangan. Edisi bertanda tangan dari gua dan Uluan. Terima kasih banyak.